Ngapain saya harus tabayun ke Kiai Said? Oh, dia yang ngomong langsung, tinggal langsung dibantah. Kiai Said itu pimpinan orang NU, bukan pimpinan saya. Bang, waktu satu tambah. Iya ya, Ki Agung Sukmo ya. Tabayun itu kalau saya bicara Kiai Said dari orang lain. Jadi orang menceritakan Kiai Said begini, baru perlu tabayun. Nah, kalau sudah langsung Kiai Said yang ngomong, ya nggak perlu tabayun. Tetap yang akan kita gaungkan, siapapun yang ngebela PSN dan PIK, tetap kita lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Tuan Guru Official. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Tuan Guru Official, kali ini kami akan mereaksi sebuah video bagaimana Gus Mahesa Al-Bantani ini ogah bertabayun kepada Kiai Akil Sirot. Bagaimana penjelasan dari Gus Mahesa Al-Bantani? Tidak lama-lama, mari kita simak bersama-sama. Ngapain saya harus tabayun ke Kiai Said? Oh, dia yang ngomong langsung, tinggal langsung dibantah. Kiai Said itu pimpinan orang NU, bukan pimpinan saya. Bang, waktu satu tambah. Iya ya, Ki Agung Sukmo ya. Tabayun itu kalau saya bicara Kiai Said dari orang lain. Jadi orang menceritakan Kiai Said begini, baru perlu tabayun. Nah, kalau sudah langsung Kiai Said yang ngomong, ya nggak perlu tabayun. Tetap yang akan kita gaungkan, siapapun yang ngebela PSN dan PIK, tetap kita lawan. Agar mereka tahu, rakyat Banten itu kalau urusannya kedaulatan bangsa, kalau urusannya harga diri, martabat Banten, udah nggak larak-lirik apapun, labrak ya labrak. Jadi kalau ada kader NU, kalau nih ya, tadi ada yang komentar, ngomong nyuruh saya tabayun, ya tinggal dibalik, tinggal dijawab di doang Mahesa. Siapa sulit? Siapa Pangandaran? Siap Cigemlong? Tidak senang berbahasa basi seperti nasa basi nasa. Ya, saya tak suka babi bu. Artinya apa? Kita itu paling takut kok membahas sesuatu yang nggak ada data itu, yang nggak valid. Itu tuh nggak berani kok. Tapi aja sombong bos, tenang, sombongnya saya itu tidak berpengaruh buruk ke warga. Jadi sombongnya saya itu hukumannya hanya ke saya, tidak berdampak pada umat. Yang bahaya itu Kiai Sepuh mengeluarkan fatwa yang amburadul, karena tidak hanya dolun pemikirannya, tapi juga mudillun, menyesatkan pemikiran orang banyak. Kalau persoalannya saya sombong, Allah akan menghukum saya. Dan lu urusannya apa dengan kesombongan saya? Oke lah, anggaplah saya sombong. Kesombongan saya nanti yang akan menghukum Allah, itu namanya personality. Sama kayak kamu misalnya berbuat apa maksiat, ya itu urusan kamu, saya nggak berhak mengomentari maksiatmu. Oke, nggak nyampe otaknya, nggak nyampe. Karena kamu pembahasan sombong adalah agar kelompokmu nggak dibantah. Kamu berbicara adab akhlak agar kelompokmu tidak dibantah. Selama ini pengurus NU kalau dikritik selalu jawabannya adab akhlak. Artinya mereka tidak siap untuk ditentang pemikirannya. Maka kalau demikian, jangan tampil di publik. Ada berapa ribu Kiai NU yang tidak saya kritisi. Ketika itu dia punya pemikiran untuk dirinya sendiri. Apa saya kritisi? Tidak. Yang saya kritisi adalah Kiai NU yang ngomong di publik, berbicara tentang publik. Saya ulangi sekali lagi. Yang saya kritisi adalah Kiai yang ngomong di publik, berbicara tentang keumatan. Kalau dia berbicara tentang keumatan untuk circle-nya, ya monggo. Satu. Atau dia ngomong di publik tentang pribadinya, ya kita nggak ikut campur. Gitu ya. Berat bro, mau dibolak-balik.
sampai gosong pun tetap saja iya pedang agama. Pokoknya bentuk apapun pembelaan terhadap Kiai Said, inilah konsep berpikir ya. Yang namanya hak, mau diapain itu hak. Yang namanya batil, salah, diapain aja tetap salah. Jadi ketika Kiai Said salah secara hujah dibela, itu akan menunjukkan kesalahannya Kiai Said. Saya pelan-pelan nih ngomong. Ketika Kiai Said ngawur dalam berargumentasi, dibela oleh pendukungnya, dibela oleh kader-kadernya, dibela oleh orang ormasnya, maka pembelaannya itu hanya akan menunjukkan beratnya kesalahan Kiai Said secara argumentatif. Semakin dibela, semakin ketahuan salahnya. Ayo, ini logik ini. Jadi Anda nggak butuh alim untuk memahami ucapan saya itu. Anda nggak butuh jago Johor Maknun, Anda nggak butuh jago Sulam, Anda butuh mendengar saja. Anda nggak butuh pendidikan falsafat untuk memahami saya. Siap, Bendung. Kasih jelas terus Kang, mungkin mereka lagi. Iya. Coba renungkan. Semakin Kiai Said dibela, semakin menunjukkan beratnya kesalahan Kiai Said secara argumentatif. Karena ketika pembelaan itu tidak dapat membantah saya, itu kan menunjukkan bahwa dari segala sisi Kiai Said ini statementnya ngawur gitu. Paham sampai sini? Jadi sebenarnya cara yang aman untuk Kiai Said, untuk muhibbinnya, itu adalah dengan mendiamkan pengkritik. Kalau ditanggapi makin berat. Jadi nikmati saja kesinggungan kalian, karena kita pun tersinggung dengan statement Kiai Said. Jadi sudahlah, kalau berbicara kesinggung, sama Kiai Said seorang sepuh kok membuat ketersinggungan rakyat Banten. Ya kan sebenarnya sama. Bedanya apa? Mestinya yang tidak boleh membuat ketersinggungan adalah Kiai Said. Satu alasannya, Kiai Said itu orang sepuh. Dan sekali lagi, di Banten NU itu bukan sesuatu yang wow, bukan sesuatu yang amazing, bukan. Ini Banten, ini bukan Jawa Tengah, ini bukan Jawa Timur yang kalau Kiai NU ngomong mangguk-mangguk. Ini Banten, bro, ini Banten. Segitupun ada abamu itu. Seandainya kalau nggak ada abamu, entah apa nilai NU di tanah Banten. Untung masih ada kedongkrak abamu tadi. Kalau kemudian sekarang masih orang banyak menghormati ke NU-an, NU. Mungkin wasilahnya karena Buya Muhtadi. Coba kalau nggak ada Abu Muhtadi. Ya mohon maaf. Jadi jujur nih ya, kita sebagai rakyat, saya bukan muridnya Abamu, tapi kalau bisa dibicara, yang saya lihat malah Abu Muhtadinya. Kalau kader NU-nya mah nggak saya lirik sama sekali. Serius. Pengurus NU nggak ada satupun yang saya lirik, tuh nggak ada. Paling justru kita lebih menghormati Abamu. Ya enggak lah, kita masih bisa menghormati Abamu, dan sampai hari ini kita masih menghormati Abamu loh. Tapi kalau ke pengurus NU-nya, ya siapa mereka? Bukan guru kita. Bagus Yakut, Kiai Yahya, bodo amat, nggak kenal gitu. Saya nih, kalau tak ada menghormati Kiai NU Abu Yamu tadi, yang kita pandang Abu Yamu tadi, tetap Abu Yamu tadi mau ulama, tetap kita hormati. Waalaikumsalam yang berada. Lo juga bukan siapa-siapa. Ya makanya, justru karena saya bukan siapa-siapa itu, nikmati saja. Ya emang saya mah bukan siapa-siapa. Justru karena saya bukan siapa-siapa itu, saya nggak nganggap penting itu NU itu. Apa? Merasa jadi pahlawan. Lah buit saya juga ikut berperang melawan penjajah. Apa? Apa coba? Ngerasa kalian pahlawan? Lah emang buit saya nggak ikut berperang tah? Ngusir penjajah? Apa? Nggak usah paling merasa mengklaim paling pahlawan. Semua rakyat berperang melawan penjajah. Nggak usah diklaim. Apa PBNU sekarang pengurusnya? PBNU yang sekarang menjaga NKRI, menjaga Jokowi. PBNU yang sekarang bukan penjaga NKRI, penjaga Pak Jokowi. Iya betul.
Coba. Menurut sampean, PBNU, perkat NKRI, penjaga NKRI apa penjaga Jokowi? Kalau menurut kawan-kawan, PBNU adalah penjaga NKRI, menurut kawan-kawan penjaga NKRI ketik angka 1. Kalau menurut kawan-kawan PBNU, penjaga Jokowi ketik angka 2. Jika Anda berpikir, jika Anda menilai PBNU itu penjaga NKRI, ketik angka 1. Jika menurut kawan-kawan PBNU, pengurusnya manusianya, penjaga Jokowi, ketik angka 2. Selamat menikmati kader NU. Ini gara-gara satu komentar kader NU ini ya, segini barbarnya Mahesa ya. Ya, nggak gampang nyari pasal ke Mahesa itu. Kalian itu paling ujung-ujungnya caranya pasal ya kan, ITE kan, nggak gampang. Kalau Mahesa yang ngomong nggak gampang. Jika menurut kawan-kawan, PBNU adalah penjaga NKRI. Ini sekarang saya ngomongnya. Ketik angka 1. Jika menurut kawan-kawan, enggak, PBNU yang sekarang itu penjaga Jokowi, kekuasaannya Jokowi, ketik angka 2. Selamat menikmati kader NU. Oke, begitulah pernyataan dari Mahesa Al-Bantani tentang Akil Sirot ya, Akil Sirot yang mengomentari. Jadi beliau tetap menantang atau apa istilahnya ya, menentang pernyataan-pernyataan kayak Akil Sirot karena dianggap menyakiti masyarakat Banten ya kayak gitu. Dan beliau juga Gus Mahesa juga menyatakan tidak apa istilahnya, PBNU itu bukan suatu hal yang wow di kalangan atau di masyarakat Banten kayak gitu. Juga bukan di Jawa Tengah atau Jawa Timur katanya gitu ya. Ya, bagaimana menurut pendapat kalian tentang hal-hal yang kayak gini? Kita diskusi di kolom komentar ya. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.